Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok satu akan membahas tentang database, pembuatan database dan pembuatan tabel pada Pememprom di MySQL tersebut. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, saya Aditya Nurwansyah. Lalu ada dua rekan saya. Selanjutnya yaitu rekan saya yang Elis pertama Kamal. dan rekan saya yang pertama. Muhammad Kosasi. Nah, di sini tanpa basa-basi kita hal yang pertama dilakukan yaitu buka SAMPP terlebih dahulu. Nah, pastikan di SAMPP ini harus mengaktifkannya yang di MySQL. Nah, ini jangan lupa ya, klik start ya. Ini saya sudah klik start duluan. Nah, lalu klik minims. Nah, selanjutnya yang kedua, sediakan command prompt. Nah, baik, kita dimaksimalkan dulu. Nah, hal yang pertama ingin dilakukannya yaitu dengan cara klik cd/sampp/mysql/bin. Enter. Nah, lalu akan ke lokalisi sampp mysql bin. Setelah itu, jika ingin mengaktifkannya di MySQL, itu dengan cara MySQL menu pakai root ya. Ini cara untuk mengaktifkannya. Ketika di enter, boom, maka akan ada keterangan selamat datang di Maria Database Monitor. Nah, gitu. Hal yang selanjutnya itu ialah cara membuat database. Nah, cara membuat database-nya itu bagaimana? Ya, sudah ada ya di video sebelumnya, yaitu dengan cara create database. Nah, create database-nya itu ya sekarang itu saya ingin dinamai pembayaran apotek. Dan apotek. Jangan lupa titik koma. Klik enter. Nah, lalu kalau berhasil itu maka akan menghasilkan query OK. Selanjutnya menggunakan si nama database dari pembayaran apotek tersebut, yaitu dengan cara use pembayaran underscore apotek. Nah, lalu yang tadinya di sininya non sekarang berubah menjadi pembayaran apotek. Nah, itu merupakan nama dari database tersebut. Ya. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel pasien. Di tabel pasien tersebut ada 5 field, yaitu nomor pasien, nama, alamat, pekerjaan, dan nomor KTP. Nah, cara untuk membuatannya itu dengan cara read tabel pasien diawali dengan kurung buka. Klik enter. Lalu field yang pertama itu adalah no pasien. No pasien dengan tipe data. Tipe datanya apa? Tergantung. Saya boleh varchar. Varchar dengan batasannya berapa? 30 kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup itu adalah batasan dari sebuah nilai yang ingin diisi dari si file tersebut. Lalu koma. Ya. Lalu selanjutnya field yang kedua itu adalah nama. Nama dengan tipe datanya itu apa? Char. Char dengan batasannya itu berapa? Batasannya 10. Lalu selanjutnya apa lagi? Ada alamat. Alamat tipe datanya apa? Tipe datanya yaitu varchar. Dengan batasan pasti banyak ya alamatnya itu 60. Lalu apalagi pekerjaan. Nah, field keempat yaitu pekerjaan. Pekerjaan dipertanya apa? Karena yang saya lihat itu keseringan itu ada yang berupa huruf,
ya. Berarti saya akan menggunakan tipe data char. Char dengan batasannya itu 20, koma, dan terakhir yaitu nomor KTP dengan tipe data varchar. Batasannya itu adalah 30, koma. Lalu, nah, di tanda panah selanjutnya itu saya akan menentukan primary key dari tabel pasien tersebut. Nah, di sini saya primary key yang akan dijadikan primary key dari tabel pasien itu ialah nomor pasien. Nomor pasien. Tutup. Nah, di sini merupakan nama filenya, ya. Primary key dari nama file dari si nomor pasien ini. Nah, jangan lupa udah tadi kurung buka, kurung tutup lagi, dan pastikan titik komanya. Nah, lalu berhasil itu adalah very okay. Mantap. Lalu selanjutnya kita membuat tabel create tabel pasien underscore BPJS. BPJS. Nah, itu sama ya. Ya seperti pasien. Diawali dengan kurung buka. Nah, file di sini pasien BPJS ini ada 3 ya. Nomor pasien, NIK BPJS, jenis BPJS. Nah, ya baik. Yang pertama ya nomor pasien. Sama ya. Seperti yang di pasien, filenya itu yang di awal. Jika di pasien ini nama file pasiennya bertipe data varchar, maka di pasien BPS pun juga sama. Nomor pasiennya pun varchar juga. Varchar. Dan batasannya juga sama. Karena ini akan saling berhubungan. Koma. Lalu ada NIK BPJS. NIK BPJS. Ya. Dengan apa? Varchar. Tipe data varchar. Pembatasan 40. Lalu selanjutnya yang terakhir itu apa? Jenis BPJS. Jenis BPJS dengan tipe data apa? Tergantung ya tipe data saya yang inginkan itulah char. Maaf, tipe char. Dengan batasan itu 20. Nah, sudah ini maka jangan lupa kurung tutupnya ya kalau gak mau pakai koma. Nah, kalau seandainya kita terjadi koma, nah dulu di tanda selanjutnya itu kita pakai kurung tutup dan titik koma, itu nanti akan kejadian error ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita buat tabel pasien non BPJS. Nah, di pasien non BPJS tersebut itu ada 2 file ya. No pasien sama Faskes ya, singkatannya Fakultas Kesehatan. Nah, lalu cara pembuatannya itu sama ya seperti pasien dan pasien BPJS, yaitu dengan create table pasien underscore non pasien ya, bukan underscore BPJS. Kurung buka, klik enter. Nah, lalu ada tanda panah lagi, yaitu no pasien. Pasien dengan tipe data apa? Sama ya, seperti sebelumnya di pasien BPJS 30. Batasan 30. Lalu ada Faskes, Fakultas Kesehatan. Maaf ya kalau salah. Apa ya? Tipe datanya itu char ya. Dengan batasan 40. Kurung tutup, tik, koma. Nah, seperti itu ya. Kalau jika kalian atau semuanya jika ada yang ke enter ya sebelum kurung tutup,
Nah, maka langkahnya langsung nggak pakai koma. Udah di sininya pakai kurung tutup lagi dan kurung tutup lagi ya, yang di ininya. Nah, lalu jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu buat tabel yang bernama nomor telepon pasien. Di sini ada dua ya sama. Tapi ini bedanya nomor pasien dan nomor telepon. Bedanya itu nomor telepon aja. Nah, gitu. Cara pembuatannya itu read tabel nomor telepon pasien. Itu ya. Kalau disambungkan jadi notel pasien ya, pasien. Nah, itu kurung buka, enter, lalu kita masukkan ya no pasien. No pasien itu tipe datanya sama ya, varchar batasan 30 ya, koma dan nomor telepon. Nah, nomor telepon di padatannya apa? Kalau dari integer itu nanti saya itu bakal dari 1 2 lah ya. Tapi kalau dari varchar itu bisa jadi 0 karena itu gabungan gitu dari huruf juga dan angka juga. Gitu. Mohon maaf kalau salah. Nah, lalu dengan batasnya berapa? 25. Ya, enggak weh. 40 aja. Kurung tutup, di koma. Nah, lalu sudah. Nah, sudah itu saya ingin menampilkan dari si ke keempat tabel tersebut, yaitu dengan cara des pasien di koma. Nah, kita udah dilihat dari si tabel pasien. Filenya tuh apa aja? Ada nomor pasien, nama, alamat, pekerjaan, nomor KTP. Ya, sesuai ya. Lalu kita ingin melihat sebuah tabel pasien BPJS. Ya, caranya seperti ya, sama ya seperti pasien. Des, gunakan des dulu. Des di pasien BPJS. Titik komanya, oh titik koma. Klik enter. Nah, lo udah muncul ya. Ini sebelum dijadikan foreign key ya. Ini kosong. Nah, kita lihat dulu si tabelnya itu ya. Empat tabelnya itu. Des pasien spasi non BPJS. Non BPJS. Nah, lalu di sini des pasien apa lagi yang belum teh satu? Oh, not telepon pasien. Nah, ada ya? Ya, baik. Karena sini ada pasien lagi, jadi gak ada. Des, terusnya ini, notel pasien. Nah, lalu ada ya. Karena ini ada tambahan lagi di tabel pasien, jadi dihasilkan ini tidak ada gitu. Jika kita menginputkan atau jika memperlihatkan si kedua tabel ya, tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memvalidikan dari ketiga tabel tersebut ya. Dari pasien BPJS, non BPJS dan nomor telepon BPJS. Ya, di sini saya akan memvalidikan si pasien BPJS terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara alter mengubah ya. Mengubah itu berarti kalau di dalam uh, model ya, data deficient language itu untuk mengubah itu dengan cara alter table. Terus nama tabelnya itu apa? Nama tabelnya itu ialah pasien BPJS. Lalu add foreign key dengan nama filenya itu apa yang ingin diubah? Itu nomor pasien. Tutup. Lalu reference. Klik reference. Dari tabel apa? Referensinya itu BPJS itu dari pasien. Pasien. Nah, pasien nama filenya itu apa?
no pasien. Tutup titik koma. Nah, lalu akan terjadilah berhasil. Itu query oke. Nah, kita ingin diubah dulu ya. Sebelum kita menampilkan lagi si keempat tabel tersebut. Nah, ini kosong ya ketika tabel ya. Berarti yang udah teh di pasien BPJS. Nah, lalu kita akan mengubah lagi pasien non BPJS. Caranya sama seperti yang pasien BPJS, yaitu alter table. Nah, mananya? Oh, itu tuh pasien pasien non pasien BPJS ya. Add ingin menambahkan foreign key itu menggunakan add foreign key kurung buka. Nah, kurung buka kurung tutup itu merupakan sebuah isi dari sipilnya ya. Sebuah isi dari sipilnya. Add foreign key. Nah, nama filenya itu apa? Apa ya? Nama filenya itu. Oh, no pasien. No pasien. Tutup. Nah, lalu kita klik referensi ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kalau nggak salah. Referensi itu referensi dari pasien. Non BPJS dari pasien ya. Pasien, kalau buka itu no pasien. No pasien. Hmm. Nah, lalu berhasil ya. Nah, lalu alter table lagi. Alter table. BPJS atau BPJS. Nah, selanjutnya ke tabel nomor telepon pasien. Nomor telepon pasien. Itu add foreign key. Harus sesuai ya. Di tabelnya harus sesuai. Mau tabelnya huruf besar semua boleh, mau huruf kecil juga boleh. Tapi tergantung ya harus sama ya. Kalau enggak akan terjadi error. Foreign key kurung buka. Apa yang ingin dijadikan foreign key dari si nomor telepon tersebut yaitu nomor pasien. Nomor pasien. Tutup. Reference. Ke tabel apa referensinya? Ke tabel pasien juga. Ya, tabel pasien juga. Terus pasiennya yang jadikan foreign key itu apa? Filenya itu ya no pasien. No pasien. Tutup. Koma. Nah, sudah. Sudah itu kita ingin melihat ketiga tabel yang sudah diubah. Yaitu dengan cara des pasien BPJS di koma. Nah, lalu udah kan mul itu foreign key ya. Seharusnya itu foreign key tapi di sini mul. Pasien BPJS. Nah, sebelumnya kan kosong nih. Si ini ya kosong. Nah, sudah diubah maka ini akan terjadi foreign key. Nah, lalu di sini des lagi. Des pasien non spasi ya non si BPJS di koma. Nah, lalu samakan huruf berhasil sini des juga des nomor telepon pasien koma. Nah, saya di sini sudah mengubah dari ketiga tabel tersebut ya, yang sebelumnya itu belum ada yang dijadikan foreign key dan sekarang sudah dijadikan foreign key ya dari ketiga tabel tersebut. Dan satu lagi tidak usah karena patokannya itu dari ketiga tabel ini yang dijadikan foreign key dan primary key itu adalah nomor pasiennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembuatan tabelnya saya serahkan kepada Elis. Waktu dan tempat saya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yaitu Aditya. Terima kasih atas waktunya. Jadi langsung saja kita melanjutkan membuat tabel. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel resep. Kita membuatnya dengan cara seperti yang tadi, yaitu create tabel resep, buka tutup kurung,
Itu data yang pertama, no receipt, kita pakai tipe data varchar dan batasnya itu 20. Nah, selanjutnya ada no pasien, kita pakai tipe datanya varchar dan batasnya itu 30. Nah, selanjutnya ada tanggal resep, yaitu kita pakai tipe data date karena berupa tanggal ya. Nah, lalu ada asal dokter, kita pakai tipe data varchar dan batasnya yaitu 40. Nah, lalu ada ID bayar, ID underscore bayar, yaitu kita pakai tipe data varchar dan dibatasi 50. Nah, kita tidak lupa memakai primary key-nya di tabel ini, yaitu primary key-nya no receipt, dan tidak lupa ditutup dengan tutup kurung double, tutup kurung lagi itu maksudnya, dan titik koma. Nah, selanjutnya ada create tabel. Untuk tabel obat, sama seperti tadi, yaitu buka tutup kurung, lalu ada data pertama, ada kode obat, kita pakai tipe data varchar dan dibatasi 35 kata. Huruf. Nah, selanjutnya ada ID kategori, ID underscore kategori, dan tipe datanya varchar dan dibatasi 45. Selanjutnya ada merek obat, kita pakai tipe data char dan dibatasi 40. Lalu ada harga satuan, memakai tipe data integer dan dibatasi 30. Lalu dosis, tipe datanya integer dan dibatasi 20 saja. Nah, yang terakhir ada jumlah, kita pakai tipe data integer dan dibatasi 30 indeksnya. Lalu di tabel ini ada primary key, yaitu kode obat. Nah, jangan lupa ditutup kurung dan titik koma. Selanjutnya ada tabel kategori underscore obat, yaitu kategori obat, sama seperti tadi caranya. Kita masuk ke data yang pertama, yaitu ID kategori. Nah, tipe datanya varchar dan dibatasi 45. Lalu selanjutnya ada nama, tipe datanya char dan kita batasi 30. Lalu ada kategori, tipe datanya kita pakai char dan batasnya itu 40. Nah, untuk keterangan, selanjutnya ada data keterangan, kita pakai char dan batasnya itu 60. Dan di tabel ini ada primary key juga, yaitu ID kategori. Nah, selanjutnya ada tabel pembayaran. Data yang pertama itu ada ID underscore bayar. Kita memakai tipe data varchar dibatasi 40. Data selanjutnya itu ID pegawai. Kita pakai tipe data varchar juga dan dibatasi 45. Selanjutnya ada tanggal bayar, kita memakai date, dan untuk jumlah
bayar, kita memakai integer yang dibatasi 40. Nah, selanjutnya ada sisa piutang. Nah, tipe datanya memakai integer juga dan dibatasi 50. Nah, di sini juga ada primary key-nya, yaitu ID bayar. Nah, tutup kurung dan titik koma. Salah. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan terlebih dahulu tabel yang sudah kita buat, yaitu dengan cara dex, resep, itu nama tabel ya, titik koma. Nah, di sini sudah muncul. Lalu selanjutnya ada tabel obat. Selanjutnya ada tabel kategori obat. Dan terakhir yaitu pembayaran, tabel pembayaran. Selanjutnya, di sini saya akan memforeign key-kan tabel resep dengan tabel pasien, yaitu dengan cara seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan rekan saya, yaitu dengan cara alter table resep, add foreign key, nama fieldnya yaitu no pasien, reference, pasien, tabel pasien, maksudnya nama fieldnya. Nah, sudah berhasil. Lalu ada alter table pembayaran, tabel pembayaran, add foreign key, nama filenya ya, yaitu ID bayar, reference, seharusnya ini tabel resep, bukan pembayaran. Nah, lanjut tabel pembayaran. Nah, kebalik ya. Nama filenya itu ID bayar, titik koma. Nah, sudah berhasil. Mari kita tampilkan tabelnya, yaitu dengan cara seperti tadi. Dex, nama tabelnya. Nah, ini sudah berhasil ya, yang no pasien dan ID bayar. Sudah menjadi foreign key. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan tabel resep ini seharusnya ada 6 file ya. Jadi kita langsung saja tambahkan filenya, yaitu dengan alter table, nama tabelnya yaitu resep, lalu add yaitu masukkan nama filenya yaitu total, dan tipenya kita pakai tipe integer dan batasnya kita beri 20 saja. Nah, lalu not null ya. Nah, sudah beres. Jadi kita tampilkan
kita tampilkan. Nah, sekarang sudah ada ya, yaitu yang paling bawah, file total. Nah, sekian. Baik, di sini saya sudah membuat tabel retur. Tabel retur itu ada ID retur, percetnya kita isi 20, dan ada tanggal retur, date, karena tanggal itu waktu ya. Kita primary key-nya ID retur. Lalu kita buat tabel detail obat. Dari tabel obat itu ada ID, date obat, percetnya kita isi 30. Selanjutnya ada no receipt, percetnya kita isi 20. Karena menyesuaikan no resep di tabel pembayaran apotek ya, 20. Selanjutnya ada subtotal, integernya kita isi 40. Lalu jumlah integernya kita isi 30. Selanjutnya kita kembali ke list obat, kode obat, percetnya kode obat ya, kode obat ke percetnya menyesuaikan itu yang tadi 35. Primary key-nya ID, date of karena menyelesaikan ke tabelnya ya. Selanjutnya kita ubah nomor resepnya di tabel detail obat. Kita ubah foreign key-nya no resep, Nah, kita sudah mengubahnya primary key, lalu kita ubah lagi detail obat primary key-nya. Dengan kode obat kita ubah lagi kode obat sebagai primary key-nya.
Yang kedua, kode obat. Detail obat ya. Nah, 0 sudah. Nah, primary key, lalu ke dash detail obat, enter aja. Nah, ini sudah jadi ya obatnya. Jadi foreign key nya sudah jadi. Lalu kita buat tabel detail returnya. Yang pertama ada id retur, karena percetnya kita isi 20. Lalu selanjutnya ada id di ob, percetnya kita isi 30 saja ya. Ini tabel retur, tabel detail retur. Nah, itu tuh. Nah, sama kan? Nah, itu samakan. Sudah. Kita ubah foreign key nya di tabel retur. Foreign key kita ubah id retur sebagai foreign key nya. Nah, sudah dibuat ya. Nah, id retur. Nah, itu percet 20 id retur kita sudah. Kita ubah lagi. Kita di tabel detail obat kita ubah foreign key nya sebagai id date obat kita ubah sebagai primary key nya. Foreign key nya referen id date obat di tabel detail obat.
lalu kita lihat tabel detail returnya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini primary key dan di sini foreign key-nya. Ini sudah jadi. Lalu kita buat tabel pegawainya. Yang pertama ada ID pegawai, per chatnya kita isi 50. Selanjutnya nama chatnya 40 di tabel pegawainya. Lalu ada alamat, per chatnya kita isi ID pegawai per chatnya 45. Kita isi di sini 4 Nah, kita buat lagi create table pegawai. Selanjutnya ada ID pegawai per chatnya 45, nama chatnya 40, alamat per chatnya 60, dan selanjutnya jabatan per chatnya 50. Nah, selanjutnya no KTP per chatnya 30 sebagai primary. Selanjutnya primary key-nya kita taruh di ID pegawai. Karena kita ada tabel pegawai, nah ID pegawainya kita buat primary key. Nah, biar sama ya. Ya, kita samakan aja. Ya, itu keharusannya sih. ID pegawai. Ya, seperti itu. Lalu kita buat table
telepon pegawai, nomor telepon pegawai. Notel pegawai ada ID pegawai, parcernya kita isi 45. No telepon parcernya 40. Langsung enter aja ya. Udah. Kita lihat. Lalu kita ubah primary. Kita ubah foreign key-nya di tabel pegawai. ID pegawai kita ubah sebagai foreign key. References. Pegawai. Nah, ID pegawai kita ubah foreign key-nya ID pegawai kita ubah sebagai foreign key. Lalu kita lihat pegawai. Nah, kita lihat lagi di pegawai. Nah, ini sudah jadi. Bisa kalian lihat. Ya sudah, terima kasih ya. Yap, terima kasih banyak ya dari rekan-rekan sebelumnya yang sudah melanjutkan dari pembuatan tabel. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.